Halo cendekia, hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan manajemen. Ya, tentu suatu permasalahan yang masih ditanyakan, pemeriksaan manajemen itu apa sih? Karena sudah ada audit laporan keuangan dan audit-audit yang lain. Pemeriksaan manajemen ini adalah merupakan bagian dari internal audit, dan ini adalah bagian dari peningkatan fungsi internal audit, menjadikan internal audit itu menjadi internal audit yang bernilai tambah. Perkenalkan, saya Ida Bagus Ketut Bayangkara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Saya mengajar di Prodi Akuntansi. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, dosen yang baru. Ya, beliau akan menjadi bagian yang mempertanyakan beberapa hal dalam kegiatan ini. Beliau adalah Pak Ardi Islamuddin. Silakan Pak Ardi, memulai pertanyaannya. Oke, salam kenal cendekia. Saya Ardi Islamuddin, dosen baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Nah, karena saya dosen baru, saya memiliki berbagai pertanyaan tentang pemeriksaan manajemen Pak Bayangkara. Oke, silakan. Mohon maaf kalau saya akan banyak bertanya Pak Bayangkara. Silakan Pak. Oke, yang pertama Pak Bayangkara, saya masih bingung. Apa itu Pak Bayangkara pemeriksaan manajemen? Lalu apa urgensinya pemeriksaan manajemen? Dan bagaimana perusahaan dapat mencapai dampak yang bagus atau benefit yang baik untuk perusahaannya Pak Bayangkara? Oke. Seperti itu untuk yang pertama Pak Bayangkara. Terima kasih Pak Bayangkara. Oke, Pak Ardi, tema kita hari ini adalah mengawal tata kelola untuk menuju keunggulan bersaing. Kalau kita bicara tentang pemeriksaan manajemen, ya, pemeriksaan manajemen itu memiliki fungsi yang sangat sentral dalam mengelola tata kelola perusahaan, sehingga akhirnya perusahaan bisa mencapai keunggulan bersaingnya. Ceritanya dari sini. Setiap perusahaan harus memaksimalkan atau memaksimumkan nilai yang bisa diberikan kepada customer. Kita menyebutnya customer value. Ya, bagaimana perusahaan memaksimalkan customer value? Itu bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan cara yang pertama, meningkatkan customer realization. Customer realization adalah manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang customer dengan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara meminimalkan sacrifice atau pengorbanan yang bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh seorang customer untuk mendapatkan produk atau layanan dari entitas atau perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan bisa mencapai kedua hal ini? Yang pertama, perusahaan harus meningkatkan manfaat yang bisa didapatkan oleh customer. Yang kedua, dengan cara menurunkan pengorbanan. Tentu ini adalah suatu hal yang harus dilakukan, yaitu inovasi. Berbagai hal bisa dilihat atau dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya dan menjadikan perusahaan itu menjadi efisien dalam operasionalnya. Itu adalah bagian dari inovasi. Kesimpulannya, inovasi bisa mencapai atau mengantarkan perusahaan menuju kepada 3E. 3E itu adalah ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi adalah bagaimana perusahaan bisa mendapatkan input dengan pengorbanan yang minimal. Bagaimana inovasi perusahaan dalam mendapatkan input. Kemudian efisiensi adalah bagaimana perusahaan mengelola input yang telah diperoleh itu menjadi optimal, karena efisiensi adalah ukuran dari proses di mana proses harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang berikutnya, efektivitas itu adalah ukuran dari tujuan atau output. Apakah output telah tercapai? Nah, pada saat itulah jika perusahaan bisa mencapai 3E ini, perusahaan akan bisa memuaskan pelanggannya. Ya, jadi dengan memaksimalkan customer value,
perusahaan bisa memaksimalkan customer satisfaction-nya juga, dan pada saat itulah perusahaan bisa mencapai competitive advantages-nya. Oke. Itu kira-kira Pak Ardi. Nah, kemudian pada saat kita bicara tentang apa sih itu manajemen audit atau pemeriksaan manajemen, ya. Pemeriksaan manajemen itu adalah evaluasi atas ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas dari setiap aktivitas atau entitas atau unit atau departemen apapun itu yang bisa diaudit. Karena beberapa hal. Yang pertama, seluruh operasional entitas itu harus dipertanggungjawabkan kepada mereka yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, seluruh sumber daya dan dana yang diserahkan itu harus digunakan secara ekonomis dan efisien serta mencapai efektivitasnya. Dan yang ketiga, tujuan dari setiap program atau aktivitas itu harus tercapai dengan cara tidak melanggar ketentuan, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, itulah sebabnya maka kenapa manajemen atau pemeriksaan manajemen ini menjadi penting, karena begitu sentral fungsinya dalam mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Bangkara. Ini sekitar 20% saya memahami tentang pemeriksaan manajemen. Tapi saya masih bingung Pak Bangkara. Silahkan. Apa perbedaan antara audit laporan keuangan dan pemeriksaan manajemen? Bagaimana Pak Bangkara? Ini memang menjadi bagian dari yang harus dijelaskan supaya orang paham. Manajemen audit atau pemeriksaan manajemen dan pemeriksaan laporan keuangan itu pada dasarnya memang berbeda, tetapi bisa jadi memiliki tujuan yang berhimpitan. Oke. Mari kita lihat beberapa perbedaan yang bisa kita identifikasi. Yang pertama dari tujuan auditnya. Kalau pemeriksaan manajemen atau audit manajemen itu lebih memiliki tujuan untuk memperbaiki proses yang sedang berjalan atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa meningkatkan 3E-nya, ya. Sedangkan kalau audit laporan keuangan, tujuan auditnya adalah untuk mendapatkan OPD. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari ruang lingkupnya, ruang lingkup audit manajemen itu adalah keseluruhan fungsi manajemen dari suatu entitas, baik itu fungsi manajerialnya maupun itu fungsi bisnisnya. Sedangkan pada audit laporan keuangan itu lebih banyak berkaitan dengan data-data akuntansi dan laporan keuangan. Apakah audit manajemen harus dilakukan? Ya, dasar yuridisnya, ya. Kalau audit manajemen itu sifatnya opsional, perusahaan boleh tidak melakukan, ya. Tetapi perusahaan yang memiliki komitmen untuk melakukan continual improvement, perbaikan yang berkelanjutan, dia akan selalu menggunakan ini sebagai sarana untuk mengevaluasi aktivitasnya. Sedangkan pada audit laporan keuangan itu lebih bersifat mandatori, karena setiap tahun perusahaan harus diaudit. Itu adalah ketentuan dari peraturan yang berlaku. Nah, pelaksana auditnya siapa? Kalau dalam audit manajemen bisa dilaksanakan oleh internal auditor, demikian juga eksternal auditor. Sedangkan kalau audit keuangan, itu audit laporan keuangan pasti dilaksanakan oleh auditor eksternal. Ya. Sedangkan frekuensi audit, kalau frekuensi auditnya dalam audit laporan keuangan itu minimal setahun sekali. Sedangkan kalau audit manajemen itu sifatnya opsional, bisa dilaksanakan setahun sekali, bahkan satu semester, atau mungkin lebih dari setahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan rencana peningkatan keberlanjutannya. Bentuk laporan audit, Pak, kalau audit laporan keuangan itu biasanya bentuk lapornya adalah laporan bentuk pendek. Jadi ada opini, ada laporannya, dan ada beberapa penjelasan. Sedangkan kalau laporan audit manajemen itu laporannya bersifat komprehensif. Ya. Siapa penggunanya? Pengguna laporan audit manajemen itu adalah lebih pada pihak internal, sedangkan kalau pengguna laporan audit laporan keuangan itu lebih ditujukan kepada pihak-pihak eksternal. Itu kira-kira, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bangkara. Sekarang 40% sudah Pak Bangkara.
Kalau sekarang saya ingin bertanya Pak Benggara, cara kerja dan ruang lingkup pemeriksaan manajemen itu bagaimana Pak Benggara? Oke, kalau kita bicara cara kerja audit manajemen. Oke. Nah, audit manajemen bekerja mulai dari rencana auditnya ada, ya, itu akan masuk ke langkah-langkah audit. Tetapi pada saat kita masuk kepada data yang sudah ditemukan, ya, pertama kita menemukan hasil pelaksanaan kegiatan, itu adalah kondisi, ya. Kondisi adalah hasil pelaksanaan kegiatan atau program, ya. Tentu supaya kita bisa mengevaluasinya, kita akan membandingkan dengan kriterianya. Apa kriteria? Kriteria ini sangat customized, tergantung dari apa yang diperiksa dan bagaimana perusahaan menetapkan kriteria tersebut, ya. Nah, jika kemudian dari hubungan antara kondisi dengan kriteria ini ada kesenjangan atau ada gap, ya, audit akan mencari apa penyebabnya. Penyebab dari kegiatan itu ada, penyebab dari suatu kesenjangan itu adalah bagaimana kegiatan atau program itu dilaksanakan. Baru kemudian kita mengukur akibatnya, ya. Setelah kita tahu penyebabnya apa, kita ukur akibatnya. Akibat itu biasanya bisa dalam bentuk finansial dan non finansial. Dan setelah itu auditor harus memberikan rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini sangat penting, karena rekomendasi seperti obat yang diberikan oleh dokter terhadap penyakit yang diderita oleh pasiennya. Nah, dan setelah itu baru ada tindak lanjut hasil audit. Ya, tindak lanjut hasil audit ini adalah perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan yang masih terjadi. Ya, kira-kira gitu Pak Ardi. Oke, Pak Benggara, selanjutnya Pak Benggara, evaluasi ekonomisasi, efisiensi, efektivitas itu seperti apa Pak Benggara? Seperti yang disinggung di awal tadi. Audit manajemen dari awal sampai akhir bicara tentang 3 hal ini. Ya. Audit manajemen akan melakukan evaluasi terhadap ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, pada saat kita bicara tentang ekonomisasi, ya, atau dasar pokok pemikirannya adalah kita akan membandingkan antara rencana dengan hasil aktual. Rencana itu bisa merupakan kriteria. Oke. Yang pertama, setiap aktivitas pasti menggunakan input. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah input yang diperoleh itu telah sesuai dengan rencana pengorbanannya, atau bahkan bisa mendapatkan input dengan pengorbanan yang lebih rendah daripada yang direncanakan dengan standar input yang telah ditetapkan. Nah, pada saat entitas mendapatkan input dengan pengorbanan yang lebih rendah dari rencananya sesuai dan mampu memenuhi standar kebutuhan input yang telah ditetapkan, itu disebut bahwa perusahaan itu telah berjalan secara ekonomis. Maka di sini dikatakan kemudian bahwa ekonomisasi itu adalah mencapai ekonomis, dan ekonomisasi itu adalah ukuran dari input. Setelah input diperoleh, bagaimana kemudian input itu harus dikelola? Pengelolaan input harus berjalan secara optimal, dalam artian bahwa tidak ada lagi non-value-added activity yang terlibat dalam proses operasional perusahaan, dan pada saat itulah perusahaan itu dianggap telah berjalan efisien. Efisiensi adalah ukuran proses. Nah, apa kemudian setelah itu? Bahwa perusahaan memiliki tujuan dari aktivitasnya. Nah, apakah tujuan itu atau hasil yang dicapai itu telah sesuai dengan tujuannya? Dan pada saat itu tercapai, pada saat itulah entitas atau perusahaan itu dinyatakan telah berjalan secara efektif. Efektivitas adalah ukuran output. Maka pada saat kita bicara ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas, pada saat itu kita bicara hubungan antara input, proses, dan output. Dan pada ketiga-tiganya ini perusahaan tetap harus berinovasi. Selanjutnya Pak Benggara, saya ingin bertanya tentang ruang lingkup pemeriksaan manajemen itu di mana saja Pak Benggara? Oke, terima kasih. Tadi di depan saya sudah menjelaskan tentang bahwa pemeriksaan manajemen ini adalah bagian dari
internal audit yang bernilai tambah, value added internal audit. Ini kita bisa lihat dari bahwa pemeriksaan manajemen ya akan memeriksa secara keseluruhan organisasi. Ya. Ruang lingkup yang pertama kita lihat bahwa pemeriksaan manajemen akan memeriksa proses manajerialnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, termasuk pengendalian. Nah, ini adalah proses manajemen yang paling sederhana, yang pernah kita kenal. Karena kalau kita kembangkan masih banyak pengembangannya. Tapi ini dulu. Nah, kemudian berikutnya bahwa fungsi-fungsi bisnis dari organisasi itu akan menjadi bagian dari ruang lingkup dari pemeriksaan manajemen. Umpamanya pengadaan sumber daya manusia atau bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran, produksi dan operasi, keuangan, informasi dan teknologi, perpajakan, kemudian lingkungan juga, termasuk sistem kepastian kualitas. Tapi pertanyaannya, apakah semua perusahaan menerapkan ini? Tentu itu sangat customized, tergantung kepada bagaimana perusahaan itu beroperasi. Jika ada di perusahaan itu secara organisasi dia juga diperiksa. Tapi jika ada hanya aktivitasnya saja, maka yang diperiksa adalah pada setiap aktivitasnya. Nah, itulah kira-kira Pak Ardi ruang lingkup dari pemeriksaan manajemen, di mana kalau kita lihat kita bandingkan dengan audit-audit yang lain, pemeriksaan manajemen memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dan memiliki objek pemeriksaan yang jauh lebih komprehensif. Itu kira-kira. Semoga bisa menambahkan, kalau tadi 40%, mudah-mudahan sekarang kalau sampai 10% 90% lah cukup kira-kira. Sekarang sudah 120% Pak Bangkara. Terima kasih ilmunya Pak Bangkara, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Pak Bangkara. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ardi. Kita mengakhiri sesi ini untuk ketemu pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih Cendekia atas perhatiannya. Terima kasih.